Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan bagaimana new normal dalam pariwisata kita dan kesiapannya. Saya masih bersama Prof. Azil dari Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia dan juga dengan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Saya berikan kesempatan kepada Pak Bupati untuk menjawab tadi bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang mendasar juga yang menjadi catatan khususnya wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Bagaimana ini Banyuwangi juga mempersiapkan untuk pemenuhannya? Ya, terima kasih. Saya kira ini catatan buat kita semua, bukan hanya Banyuwangi. Saya setuju sekali dengan Prof. Azril tadi. Justru itu hal-hal yang mendasar kami siapkan, sambil paralel kita siapkan SDM. Sekarang kalau nyiapin lokasi itu mudah, sehari selesai. Tapi SDM ini agak susah. Maka oleh karena itu, maka kita didik, kita workshop SDM-nya, kemudian kita beri contoh beberapa destinasi. Oleh karena itu di Banyuwangi, belum semua destinasi kami buka. Sangat terbatas sekali, termasuk juga hotel-hotel yang memang sekaligus jadi destinasi. Misalnya hotel yang punya atraksi dan hotel yang misalnya di pinggir pantai, dan itu pun kami tinjau terus apakah sesuai dengan protokol COVID. Nah, kebetulan untuk kebersihan, belum lama di Chiang Mai itu ada penghargaan untuk kawasan pariwisata di ASEAN. Alhamdulillah Banyuwangi di Chiang Mai mendapat penghargaan salah satu destinasi wisata terbersih yang dapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata di tingkat ASEAN. Kira-kira gitu. Oke, nah kalau tahapannya nanti bagaimana Pak Bupati? Maksud saya kalau khususnya bagi mereka yang sudah ingin kembali ke Banyuwangi, ya. Apa yang nanti akan mulai buka? Saya bisa kemana? Saya bisa melihatnya bagaimana? Apakah sudah terbuka atau belum gitu? Baik, tinggal buka aja di Banyuwangi Tourism, kemudian bisa pesan secara online, ya, termasuk ke Ijen. Kalau ke Ijen dulu kita koordinasi terus dengan Taman Nasional ini, dulu seberapa pun boleh naik. Sekarang Prof. Azril juga sudah dibatasi. Jadi tahap pertama 250 orang, yang berikutnya 250. Jadi ini bertahap, tidak bisa lagi bersama-sama. Begitu juga di destinasi yang lain, kapasitas kita sangat kita batasi, sehingga dengan demikian masyarakat bisa memilih secara online di mana yang ingin mereka datangi dan mereka kunjungi, kira-kira begitu. Oke. Tapi atraksi-atrasi secara bertahap akan kita gelar dengan titik terbatas. Kita sudah membuat simulasi-simulasi, termasuk yang di pinggir pantai, di tempat lain. Bayangkan karena pandemi ini, total event kami itu 123 event setahun, ini separuh udah kita drop. Kalau sampai akhir tahun ini belum selesai, maka 123 event kita drop, termasuk event international surfing dari WSL, semacam Grand Slam-nya surfing dunia, yang semula di Barcelona, diletakkan di Banyuwangi, dengan total hadiah 45 miliar, sponsor dari Fox TV, CNN, dan lain-lain, ini di-cancel. Dan diputuskan kemarin di Amerika, tidak di-cancel tapi ditunda di 2021. Dan banyak lagi event rakyat yang tertunda karena COVID ini, sehingga bisa dibayangkan berapa ini yang yang hilang. Kalau ditayang ini bisa kita lihat, ini contoh bagaimana destinasi di Banyuwangi. Mulai Kawah Ijen, ini Blue Fire, di dunia hanya ada 2. Mulai persiapan dari Green Airport di bandara, karena bandara kami adalah bandara pertama Green Airport tanpa AC. Yang kanan kirinya Prof. Azril masih persawahan. Kami sudah 10 tahun tidak mengeluarkan 9 tahun IMB satupun supaya landscape kami tetap sawah. Sehingga saya ingin menyampaikan kepada dunia, Banyuwangi boleh maju, tapi pertanian kami tidak boleh digusur oleh kemajuan itu. Dan sering saya sampaikan, ini nyampaikannya enak, tapi nahannya sakit perut 9 tahun karena begitu banyak kepentingan di sekitar bandara yang memerlukan IMB. Kira-kira begitu. Oke, Prof. Azril, tentu saja kita melihat Banyuwangi dan Bali ini paling tidak dari 2 daerah ini yang sempat disebutkan oleh Menteri Pariwisata juga menjadi 2 tempat yang sudah mulai berbenah dan bersiap untuk masuki pariwisata dengan new normal. Tapi kembali lagi kalau kita melihat wisatawan mancanegara, tentunya mereka melihat juga keseluruhan Indonesia, bagaimana resiko COVID di Indonesia dan lain-lain, apakah sudah siap untuk pariwisata dan lain-lain. Dan banyak pelaku pariwisata benar-benar bertanya kapan ini kita akan mulai bisa beroperasi begitu. Mungkin dari Anda melihatnya seperti apa realitas yang harus dipersiapkan oleh para pelaku wisata. Sekali lagi apa yang dipersiapkan oleh pelaku wisata maupun oleh kepala daerah seperti Bupati Banyuwangi, ini adalah kesiapan. Apakah wisatawan mau datang atau tidak, kembali lagi kepada keputusan dari wisatawan itu sendiri. Jadi realitasnya seperti apa yang harus dihadapi oleh para pelaku wisata ini? Ya, sangat menarik ya. Jadi Pak Bupati sudah memberi contoh ya, karena memang Pak Bupati itu hebat ya. Beliau itu membuat kalau mau memindahkan semut, bukan semutnya yang dipindahkan, tapi gulanya yang dibuat di Banyuwangi. Hebat Pak. Jadi ini yang harus dicontoh daerah lain. Saya juga sebenarnya membantu di Paris waktu di Jember ya. Mungkin Bapak ingat saya sering ke Banyuwangi, ke Jember. Di
di samping festival mereka passionnya, Jembernya, tapi juga saya juga kebetulan mengembangkan kedelai edamame Pak Bupati. Jadi kebetulan saya yang mengembangkan Bupati, Angga akan bikin kue. Kemudian saya menanamnya tuh Pak di Jember. Nah, coba bikin saran saya. Pertama adalah perbaiki basicnya dulu, sempurnakan basicnya, baru kita langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya tadi daya saing, yang kedua adalah daya tarik. Nah, mungkin daya tarik ini banyak orang salah persepsi bahwa atraksi betul attraction, tapi attraction itu terjemahannya daya tarik. Nah, Pak Bupati sudah membuat daya tarik ini. Daya tariknya dua. Pertama, keunikan daerah tersebut. Jadi daerahnya yang dijual dan otentik asli dari daerah sana. Nah, ini Bupati sudah mulai ke sana. Saya ajukan jempol, bagus Pak Bupati. Nanti saya akan datang lagi ke sana Pak untuk evaluasi. Bapak nggak tahu karena saya nggak pernah lapor ke Bapak. Jadi ini bagus Pak ya, untuk seperti ini kita kembangkan sehingga keunikannya apa, otentik apa dia. Jadi destinasi Pak Bupati bukanlah suatu place, bukan suatu tempat. Ini kesalahan orang pariwisata. Destinasi itu adalah a new way of thinking sesuatu. Jadi untuk melihat satu. Jadi makanya si turis itu ingin best experience-nya yang berbeda dari negaranya. Nah, setelah tadi protokol kita siapkan, nah kita buat keunikan otentik dia tidak sama. Jangan sama. Jadi Pak Bupati jangan bikin yang sama. Sehingga dunia akan ngacu ke sana. Ada gunung, Bapak bagus, ujian segala macam, ada pantai bagus, tapi keunikan lokalnya apalagi Pak. Nah, coba Bapak angkat. Nanti saya datang ke Bapak, nanti kita diskusi, karena masing daerah akan berbeda. Nah, inilah barangkali yang harus kita fokuskan, karena pariwisata sekarang itu sudah ke minat khusus. Jadi bukan ke natural lagi, tapi minat khusus mereka. Scale, spesial. Nah, ini yang diinginkan oleh turis sekarang kita. Baik, tadi saya menekankan juga salah satu yang disampaikan oleh Profesor Azril tadi, bagaimana kita belum tahu ini akan berapa lama dan tentu saja melibatkan biaya yang cukup tinggi. Nah, Pak Bupati, bagaimana komunikasi Anda juga dengan para pelaku wisata di Banyuwangi, bahwa hal ini kita belum tahu apakah wisatawan akan kembali normal lagi. Kalau kita lihat restoran saja kapasitas 50% dan ini entah sampai kapan. Berarti kemungkinan pendapatan yang dulu dinikmati sebelum pandemi ini mungkin tidak akan dinikmati dalam waktu dekat ataupun mungkin tidak akan pernah dinikmati lagi. Begitu. Kita tidak akan pernah tahu. Apakah ini juga disampaikan kepada para pelaku wisata di Banyuwangi dan apakah akan tetap bisa bertahan dengan pendapatan yang kemungkinan katakan separuh dari yang biasa mereka nikmati? Baik, terima kasih. Jadi koordinasi kami ke atas, ke bawah, ke samping ini harus kami kuatkan. Dan kami terima kasih kepada Pak Menteri Pariwisata yang terus memandu kami. Begitu juga Pak Menko Investasi dan juga Ibu Menteri LHK, karena destinasi wisata kami sebagian ada di di Taman Nasional. Nah, kami ke bawah memang Mas kami menyampaikan yang paling pahit. Saya sampaikan kepada mereka sampai sekarang belum ada kepastian kapan Covid ini akan hilang sampai vaksinnya ditemukan. Oleh karena itu semua harus bersiap dan mereka pilihannya tidak banyak. Satu, tutup atau buka dengan protokol Covid. Kira-kira itu aja. Dan ini menjadi momentum kami untuk mereka melakukan langkah-langkah yang mendasar terkait dengan protokol baru. Dan saya sampaikan bagaimana Ibu Menteri Keuangan asumsi ekonomi makro dari 4 ke 2,3 sampai sekarang turun 1% sampai minus 0,4%. Begitu juga ini tentu imbasnya akan ke daerah. Oleh karena itu maka ini mesti siap bersama. Dan kami bersyukur checkpoint orang masuk ke Bali masih kami lakukan. Yang lewat darat kami punya sistem digital sehingga dengan KTP di screen kemudian akan terkoneksi ke semua desa. Dan sekarang ini 26 orang positif, 7 sembuh ini Mas. 7 sembuh dan sebagian klaster dari docking kapal, klaster haji dan juga yang klaster dari Surabaya. Mudah-mudahan ini tidak bertambah berkat kerja keras bersama. Nah, harapan kita ke depan teman-teman Pok Darwis ini memahami kondisi ini dan saya lihat ini semangatnya luar biasa. Mungkin kalau tidak susah seperti ini tidak semangat mungkin. Jadi saya melihat ini tingkat kepatuhannya lumayan tinggi. Cuman kadang setelah 1 minggu ini lupa lagi, maka resikonya kita tutup. Karena perut dengan kesehatan ini agak dekat kalau ini disandingkan.
Nah, dia sehat tapi perutnya kosong atau perutnya isi tidak penuh tapi sehat, kira-kira gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, dan semoga terus membaik kondisi di Banyuwangi bisa menjadi salah satu contoh untuk daerah yang sudah bisa menjalankan pariwisata di Indonesia. Dan karena kita ingin seluruh pariwisata di Indonesia ini bisa pulih kembali seperti sedia kala atau bahkan lebih baik. Terima kasih juga untuk Prof. Azril dari Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia sudah berbagi pikiran bersama kami pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi.